Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini membahas hal yang menjadi trending topik di YouTube. Berhari-hari ini trending topik peringkat 1 sampai 10 didominasi dengan judul yang menarik sekali, Aisyah istri Rasulullah. Ini karya seni, ini musik ya, tapi bagaimana dengan perspektif sejarah sosok dari Aisyah, istri Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan coba hubungi salah satu penceramah ini, yang juga saya nonton di YouTube soalnya. Beliau pernah menjelaskan mengenai sosok Aisyah ini. Pasti sudah pada kenal kan? Babe Haikal Hasan. Saya coba ya hubungin ya. Semoga nih ngangkat nih Babe nih. Saya loudspeaker dulu coba. Kira-kira Babe berkenan nggak ini untuk menjelaskan dari sudut pandang sejarah ya? Halo. Halo, assalamualaikum Babe Haikal Hasan. Sehat Be? Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat? Be. Sehat Be. Ini gara-gara Andrew nonton di Sehat. YouTube-nya Babe Haikal nih Be. Sorry Be, ganggu Be, ini buat YouTube Andrew nih Be. Ada Babe Haikal jelasin soal Aisyah. Ini kan lagi trending topik banget Be sekarang Be. Iya, betul. Mau tahu Be dari sudut pandang sejarah seperti apa sih Be sebenarnya Be? Baik, Aisyah itu adalah sosok istri Nabi yang saya setelah mendengar lagu itu saya berusaha membuka-buka kembali catatan-catatan, membuka sekali lagi buku-buku sejarah dan ternyata liriknya memang demikian kurang lebih. Aisyah itu digambarkan sebagaimana liriknya, ya hanya ya sentuhan seni lah yang membuat sedikit berbeda, tapi dari sisi matan atau isi tidak. Yang menjadi masalah itu adalah sebutannya. Aisyah, Aisyah, Aisyah. Jadi kita menyebutnya itu begitu gitu loh. Yang betul tentunya ada adab sedikit. Sayyidah Aisyah atau Sayyidatina Aisyah. Karena biar gimana pun Ummahatul Mukminin, ibunya orang beriman gitu. Istri Nabi itu Ummahatul Mukminin, ibunya orang beriman. Jadi ibu kita. Jadi Bang Andro, apa namanya, kalau kita manggil ibu kita dengan namanya doang kan kurang ajar ya. Ngeri juga. nama ibu nama ibu kita misalnya apa Siti, apa bukan Siti, nama ibu kita orang Indonesia namanya misalnya Murni. Wati, manggil ibu kita Wati amin. Mama ibu. Dan untuk orang yang lebih tua dari kita, ibu-ibu, kita juga manggilnya Bu Wati gitu kan. Nah, begitulah kurang lebih Bang Andro. Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Rasul tuh tahun 610 Bang Andro. Dan usia beliau tuh 40. Lahir tahun 571. Oke. Jadi Nabi itu 610 jadi Rasul. Oke. Catat dulu itu. Nah, sebelumnya berarti sebelum kerasulan, ya mungkin tahun berapa ya? Anggap aja kalau 610 tahun 600 deh gitu ya. Iya. Itu Aisyah udah ada. Jadi kalau disebut 619 itu salah besar. Kenapa saya katakan salah Bang Andro? Karena ada hadis sahih yang menceritakan bahwa Aisyah berkata, aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Dan surat Al-Qamar itu diturunkan tahun kelima atau keenam kenabian. Dan dia udah remaja. Dan tahun kelima atau keenam kenabian itu tahun 615. Jadi tahun 615 Aisyah udah remaja. Gitu. Bukan baru lahir tahun 619. Fakta kedua, dalam Bukhari diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu ketika belum jadi Rasul, itu suka datang ke rumah Abu Bakar Siddiq untuk diskusi masalah keumatan. Yang berkata itu Aisyah, yang berkata itu. Ini ayah dari Aisyah, Abu Bakar ya? Iya. Nah, jadi Aisyah udah ada dan dia bercerita, aku sering melihat, kata Aisyah. Dia maksudnya suaminya waktu Nabi Muhammad. Jadi Aisyah lagi cerita sama sahabat-sahabatnya. Dia suka datang sore hari ke rumah ayahku. Artinya udah ada Aisyah sebelum kerasulan. Gitu. Fakta ketiga. Siap. Fakta ketiga, Nabi Muhammad kan mengharamkan minuman keras. Iya. Oke. Dan sebelum diharamkan oleh Allah, ya, itu para sahabat tuh banyak yang suka minum minuman keras. Sebuah hadis Bukhari menceritakan Aisyah berkata, aku tidak pernah lihat ayahku minum minuman keras
baik masa jahiliyah ataupun masa kerasulan. Jadi memang positif sekali Aisyah itu sudah ada sebelum kenabian gitu. Kalau untuk sosok dari karakternya sendiri, Be, selama menjalin rumah tangga dengan Rasulullah seperti apa, Babe Haikal, dari Baik. literasi sejarahnya? Baik. Kalau orang-orang zaman dahulu itu pasti menyebutnya bukan nama. Misalnya Nabi Muhammad itu waktu itu dipanggilnya Abul Qasim. Siapa? Kenapa dipanggil Abul Qasim? Karena anaknya Nabi yang tertua tuh namanya si Qasim. Jadi Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nah, begitu juga Abu Hurairah. Itu bapak kucing. Jadi karena Abu Hurairah tuh dia suka anak-anak kucing suka masuk ke pergelangan tangannya, suka ngelus-ngelus kucing gitu, ya. Abu Jahal, seorang bapak yang bodoh gitu ya, Abu Jahal gitu, dan seterusnya. Abu Bakar, ayah Aisyah, disebut Abu Bakar karena Bakar itu adalah anak wanita yang perawan. Jadi Abu Bakar seorang ayah yang punya anak perawan. Siapa dia? Ya Aisyah gitu. Waktu itu Aisyah punya saudara wanita, gitu loh, namanya Asma. Kurang lebih seumuran, tapi berbeda ibu ya, karena Abu Bakar punya 2 istri ya. Nah, jadi Asma, yaitu saudara daripada Aisyah, ini sudah menikah dan punya anak 2. Dan pada masa itu belum hijrah. Jadi masih di bawah tahun 623. Gitu kan, 13 tahun Nabi di Mekah. Karena itulah akhirnya anak yang sudah dewasa, bukan masih kecil, dewasa. Aisyah itu dinikah sama Nabi itu bukan usia belia, usia dewasa, dengan fakta-fakta yang barusan saya sampaikan. Dan saya telah menulis banyak dan telah diuji di beberapa tempat setelah saya paparkan fakta-fakta itu. Jadi budaya pada waktu itu Aisyah memang menikahi Nabi di usia yang sudah cukup matang. Hitungan saya punya hitungannya dengan detail, itu kurang lebih 23 atau 24 tahun. Dan pada waktu itu bukan keinginan Nabi Muhammad, tetapi dan Nabi Muhammad tidak pernah melamar seorang wanita secara jelas, ya. Bahkan pernikahan pertamanya Khadijah lah yang melamar, lalu kemudian Nabi balik melamar melalui pamannya Abu Thalib. Dan kemudian pernikahan dengan Aisyah itu adalah atas perintah daripada malaikat Jibril yang tercantum dalam hadis Bukhari, sampai 3 kali malaikat Jibril mendatangi Nabi dan berkata, ini istrimu. Ketika kali yang ketiga, baru Nabi kemudian menyampaikan itu kepada Abu Bakar Siddiq dengan maksud berdiskusi, Mazara'yuk ya Abu Bakar, apa pendapatmu? Telah datang kepadaku Jibril begini-begini. Abu Bakar begitu gembiranya, dia melompat keluar rumah dan dia berteriak di pasar, Nabi telah melamar anakku, Nabi telah melamar anakku, Nabi telah melamar anakku. Padahal Nabi berkata, Mazara'yuk, apa pendapatmu? Telah datang kepadaku Jibril yang mengatakan dalam mimpinya, ini istrimu, dan saat kubuka hijab wajahnya ternyata Aisyah. Apa pendapatmu ya Abu Bakar? Langsung Abu Bakar mengambil kesimpulan telah dilamar oleh Nabi. Dan Nabi bukan orang yang mengecewakan, sehingga Nabi membenarkan dan mengiyakan dan telah dilamar, dan jadilah pernikahan paling agung pada masa itu yang Nabi lakukan dengan memberikan mas kawin sebesar 512 keping emas untuk Aisyah. Allah, luar biasa. Aisyah itu satu, dia menjadi guru bagi pelajaran wanita. Datang seorang wanita kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, saya mens, bagaimana cara mensucikannya? Nabi itu mukanya merah. Nabi itu malu dengan yang begitu. Maka Nabi berkata, bersihkanlah. Wanita itu bertanya lagi, ya bagaimana ya Rasulullah? Ya bersihkanlah. Datang lagi. Ya bagaimana ya Rasulullah? Ya bersihkanlah. Nabi nggak susah untuk menyampaikan itu. Nah, pertama, fungsi Aisyah itu bagi Nabi itu adalah tentu orang yang merawat segala keperluan Nabi ya. Bagaimana seorang ibu. Yang kedua, ya Nabi sering bertanya, masak apa ya hari ini?
ada keperluan apa hari ini, siapa yang datang hari ini, begitu Bang Andro. Yang kedua, yang merawat harta Nabi ya. Masya Allah. Ya, pernah seorang memberikan kambing sebanyak 100 ekor sama Nabi, dan itu kan harta zaman dulu kan itu beranggap sebagai sebuah kendaraan dan bahan pokok ya, gitu. Nabi bertanya, kemana nih kambing-kambing ini? Aisyah bilang udah disedekahin ya Rasul. Sisanya mana? Sisanya tinggal 1 ekor dan itu pun tinggal pahanya doang. Oh ya bagus kata Nabi. nggak marah gitu ya. Sesungguhnya yang sisa itu yang 99 kata Nabi. Yang itu yang sisa di sisi Allah, itu yang abadi yang 99 katanya. Yang ketiga, Aisyah berfungsi sebagai guru agama, sebagai ustazah, sebagai daiyah gitu ya. Kenapa? Karena contohnya pernah datang seorang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasul, bagaimana cara membersihkan haid wanita yang datang? Nabi tuh malu orangnya, ummi, jadi pingitan, jadi sungkanan gitu. Nabi berkata, ya bersihkanlah. Orang itu nanya lagi, gimana ya Rasul? Ya bersihkanlah. Gimana sih ya Rasul? Ya bersihkanlah, kata Nabi. Nabi malu. Itu Aisyah yang jelasin. Gitu. Aisyah panggil orang itu ke dalam dan dijelaskan oleh Aisyah bagaimana cara membersihkan haid begitu. Dan bukan itu saja, banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi guru gitu. Apalagi wafatnya Rasulullah, Aisyah menjadi tempat bertanya seluruh kaum mukminin pada waktu itu, tabi'in pada waktu itu. Rasulullah bagaimana, Rasulullah bagaimana, Rasulullah bagaimana. Semua Aisyah yang jelaskan. Begitu sahabat. Hal-hal yang mungkin bisa kita contoh, bisa kita aplikasikan saat ini yang sudah berumah tangga ya Babe. Ya. Ya, satu, Aisyah tidak makan kecuali sepiring bersama Nabi. Masya Allah. 2, Aisyah tidak minum kecuali air yang bekas Nabi. Jadi kalau bikin minuman tuh 1 gelas. Gitu, nggak pernah 2 gelas. Gitu. Jadi selalu bikin minumnya di gelas yang sama minumnya. Yang ketiga, Aisyah itu selalu bersiap diri ketika Nabi mau pulang. Dia tahu Nabi pulang jam berapa, maka itulah persiapan Aisyah. Dan dia suka bertanya, apakah hari ini ada nggak, maksudnya pelayanannya tuh ada yang kurang apa tidak. Itu senantiasa Aisyah bertanya sama Nabi. Nabi selalu mengatakan tidak dan terima kasih atas segala yang Aisyah urusin gitu ya. Nabi suka minum, kalau sekarang namanya infused water Bang Andro. Oke. Jadi Nabi itu sukanya minum air putih, ditaruhin kurma atau anggur, lalu didiemin 1 hari, ya didiemin. Jadi pagi dibikin, sore diminum. Nah, itu Nabi suka banget gitu. Atau madu, kalau 2 sendok, 3 sendok, itu diaduk. Nah, itu minuman Nabi yang Nabi paling suka. Dan Aisyah selalu siapin itu. Ya, pertama, rumah tangga yang Nabi terapkan dengan Sayyidah Aisyah, itu adalah seideal-idealnya rumah tangga. Masya Allah. Babe Haikal Hasan, terima kasih banyak Babe sudah menjelaskan fakta-fakta sejarah tentang sosok dari Aisyah. Ya Be, kita sama-sama Bang Andro. Ibu dari orang-orang mukmin. Ya Be, semoga ini bukan hanya jadi trending topik, jadi masyarakat juga paham akan sejarah umat Islam. Baik. Ya Be ya. Siap. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam Bang Andro.